Karena apa? Pekerjaan kita itu akan berhubungan dengan orang lain. Kalau kita sembarangan, orang lain celaka. Kalau orang lain celaka, kita juga celaka. Sahabat K3 K3 Gak bisa. Baik, terima kasih Pak Lintang Pratama. Selamat datang di undangan kami di podcast bersama PT KIS, Kasih Indonesia Sejahtera. Terima kasih undangannya, Bu Iren. Dan mudah-mudahan di momen ini kita bisa saling sharing ya Pak ya. Serius tapi santai Pak. Siap. Ini KIS ini Kasih Indonesia Sejahtera ya? Betul Pak. Oke. Bukan KIS band ya Mbak ya? Bukan Pak. Jadi Bukan. gimana? Apa yang bisa saya bantu? Baik, sebelumnya izin Pak Lintang bisa memperkenalkan diri supaya sahabat-sahabat ini mengenal dari portofolionya Pak Lintang. Dipersilakan Pak Lintang. Roto apa tuh gimana tuh? Nah, perkenalkan nama saya Lintang Pratama. Terima kasih undangannya dari PT Kasih Indonesia Sejahtera sudah mengundang saya di acara podcast ini. Saat ini saya sebagai praktisi pertambangan, jabatan saya sebagai Kepala Teknik Tambang di PT Cakramas Gemilang Mandiri. Di batubara di Lahat, Sumatera Selatan, Pak. Lahat Sumatera Selatan ya Pak ya. Benar. Jauh Pak dari sini Pak? Jauh sih lumayan sih Mbak, tapi kalau berenang sekitar 3 hari lah. Oh begitu ya Pak. Lucu juga Pak Lintang ini ya. Baik Pak Lintang, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa menjadi pengetahuan buat sahabat kita semuanya ya. Dan khususnya di pertambangan terkait dengan pengalaman-pengalaman di dunia pertambangan, dan itu juga dari pengalaman-pengalaman yang mungkin ada bisa Pak Lintang sharekan di sini. Dan dari beberapa pertanyaan ini kita bisa dibagikan untuk pengalaman dari Pak Lintang sendiri, sesuatu hal yang ekstrim dan nggak pernah dan nggak bisa dilupakan sampai sekarang itu, pengalamannya apa Pak Lintang? Ekstrim ya. Sebenarnya sih kalau kadang kan paradigma orang lain ya, bekerja di tambang itu ekstrim, bahaya, semua segala macam. Tapi sebenarnya justru itu adalah esensi bekerja di tambang. Kenapa? Bagaimana kita mengolah lingkungan yang ekstrim itu menjadi aman. Kita nggak mungkin kita jalan, masuk kerja di tempat yang tidak terkontrol, berbahaya, bisa-bisa kita nggak pulang. Nah, jadi sebenarnya keekstriman itu selama masih bisa dikontrol, oleh itulah kita butuh yang namanya pengetahuan, kita buku budaya K3. Nah, dari situ yang namanya ekstrim atau bahaya bisa dikontrol. Jadi sebenarnya sih nggak ekstrim-ekstrim banget ya. Yang ekstrimnya paling nanti kalau airnya habis, kita rebutan kamar mandi, gedor-gedor, "Pak kita mau login jam 7 nih gimana?" gitu. Nah itu ekstrim udah. Seru berarti Pak ya juga di situ ya? Atau enggak paling enggak lagi mau ngedraft tongkang, tiba-tiba kita lihat ini balok kayu, nggak taunya buaya gitu. Kan buaya ketemu buaya tinggal menyapa aja. Sesama buaya Pak, dilarang bangun dahulu ya. Iya, lu pokoknya kayak Surabaya lah. Oh iya, betul. Dan ini Pak, untuk pengalamannya apa Pak? Yang pengalaman yang nggak terlupakan begitu sampai sekarang, Kan sesuatu hal yang nggak bisa dilupakan di situ? saya dapat jodoh di sini, Mbak. Oh aduh. Iya. Iya. Heeh. Gara-gara sertifikasi ini saya dapat jodoh. Oh begitu. Nah ya, jadi sertifikasi bisa saling Nah, itu yang mau saya promosikan. Nah. Soalnya jadi jangan fokus pada sertifikasinya, fokus pada apa yang ingin Anda capai. Oh gitu. Fokus sama jodohnya. Gitu sih, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Lintang. Dan juga jika Pak Lintang menghadapi situasi darurat yang saat itu terjadi, bagaimana sih Pak Lintang cara mengatasinya langsung di situasi dan siniasi Pak? Situasi dan siniasi ini Iya. ada 2 hal yang berbeda ya. Jadi ini saya mau coba jawab secara serius karena posisi saya sebagai KTT adalah memastikan semua bekerja dengan aman. Baik. Bagi
Jadi untuk situasi yang serius, situasi darurat, kedaruratan baik itu bersifat, natural disaster atau mungkin karena human error, itu sebenarnya, eee, ada penyebabnya semua. Penyebabnya itu sebenarnya satu, kelalaian. Kelalaian. Iya, jadi, eee, kita di pertambangan itu tidak pernah berhenti untuk saling mengingatkan. Makanya orang-orang dinas, baik itu dari kementerian terkait, ESDM, Disnaker itu selalu bilang sama orang-orang tambang, laporan kamu gimana? Laporan keselamatan kamu gimana? Laporan, eee, perlindungan lingkungannya bagaimana laporannya?" Supaya nanti pada saat setidaknya, ya pada saat kejadian itu memang sudah terjadi gitu, entah itu longsor atau, banjir, mitigasi dari bencana itu bisa terlaksana. Jadi, sebelum situasi serius itu terjadi, kami itu harus bersiap dengan data. Dengan proses engineering, lalu kita lakukan dengan aksi yang baik, Iya. dengan monitoring yang jelas. Jadi setidaknya kita bisa meminimalisir cost atau Iya. meminimalisir, eee, kerusakan yang terjadi sih, begitu sih, Mbak. Untuk yang seperti disampaikan tadi longsor ataupun, bencana alam itu sering terjadi nggak sih, Pak, di Nah, longsor itu ada 2 memang, natural cause sama human error yang seperti saya bilang. Makanya kalau kita dari sisi, eee, pertambangan itu ada yang namanya mine design, gimana kita mendesain pit itu, loam-nya bagaimana, slope-nya harus berapa derajat, maksimum kita, penggalian berapa meter, bukaannya ada berapa, lalu alur logistik holding-nya seperti apa, bahkan sampai ke getaran dari mesinnya itu kita harus kalkulasi. Karena, justru kadang yang membuat tanah itu bergerak kan getaran yang terus-menerus dari alat berat itu bergerak. Jadi yang sudah kita padatkan kan dia akan turun ke bawah. Belum lagi ditambah nanti ada air hujan, apalagi sekarang cuacanya ekstrim. Iya. Itu kita harus benar-benar bangun, eee, gimana sih kita mengendalikan air. Sebenarnya mu kita kalau ditambang ya, air Iya. itu musuh katanya, tapi kita bilang, air itu bukan musuh, air itu sahabat di mana kita harus mengendalikan air ini supaya tambang kita aman, gitu. Kenapa dibilang air itu musuh? Karena air itu, eee, Berpengaruh di berpengaruh pada produksi. Jadi, air itu bisa keluar dari dalam tanah, misalkan ada rekahan, itu membuat pit itu tergenang, kita nggak akan bisa kerja kan. Terus yang kedua, lereng tebing menjadi lebih lemah jika ada rekahan air. Terus yang ketiga, air yang tercemar juga akan menjadi menyulitkan bagi masyarakat-masyarakat di sekitaran, tambang. Jangankan masyarakat di sekitar tambang, kita aja, kami pekerja, kalau airnya tercemar, ya kami duluan yang kena. Makanya di K3 itu, kesehatan salah satunya adalah hal yang terpenting. Nah, jadi air, kita posisikan sebagai, sahabat dan bagaimana kita memperlakukan sahabat, itulah kita memperlakukan air, begitu, Mbak. Oh. Saya kira udah set. Iya. Minum, Pak. Silakan. Nah itu. Nah, ini dari tadi saya lihat-lihat kok kosong sih, Mbak, ya? Kosong. Oh, iya, nggak apa-apa. Tapi kita nggak bermusuhan sama air kok. Ya ini saya lihat-lihat dari tadi saya pengen mainin gitu. Set. Baik, dan juga untuk jadi dari yang Pak Lintang sampaikan tadi dari cuaca juga ya, itu yang paling menjadi tantangan para sahabat kita pejuang-pejuang tambang itu, yang menjadi tantangan terbesarnya itu berpengaruh dari cuacanya kah? Atau medannya kah? Atau target dari produksi tekanan-tekanan itu, yang mana ini Pak yang membuat menjadi tantangan yang tidak bisa ditoleransi begitu, tantangan terbesarnya? Wah, Dari cuaca, dari medan, dari tekanan target produksi? iki apot iki pertanyaannya. Apa terus Pak? Apot iki. Aduh, ini kayak ujian KTT kemarin saya. Iya. Aduh, saya ini dulu. Jadi, yang harus kita ketahui bahwa semua pekerjaan pasti ada
Ada tantangannya nggak? Ada risiko. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita mengelola hal itu supaya bisa terkontrol. Jadi kalau bisa dibilang mana sih yang paling berpengaruh ya? Pengaruh ini kan kita bilang ini berarti pengaruhnya terhadap produksi ya. Mana apakah dari cuaca, kondisi alam dan semuanya. Kita bisa bilang semua punya porsi yang sama sih, Mbak. Kita dari atas, dari manajemen itu ditekan. Ditekan dalam artian RKAB harus tercapai. Nggak boleh nggak tercapai. Karena kalau RKAB tidak tercapai, tahun depan produksi kita diturunin. Yang tadinya 100 kita cuma dapat 80, kita mau minta 100 lagi nggak dikasih sama negara gitu. Dikasih 80. Ya akhirnya kalau kita maunya tadi dapat uang dengan produksi 100.000 tapi cuma dapat 80 kan akhirnya juga berpengaruh pada profit perusahaan. Jadi dari target itu. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengukur. Kita targetnya 100 juta misalkan, 100 juta ton. Nah, dari 100 juta ton ini apa yang harus bisa kita lakukan? Proses desain pitnya bagaimana? Kontur dari lahannya seperti apa? Cuacanya bagaimana? Sosial ekonominya bagaimana? Itu semua link up. Jadi tidak ada satu lingkup yang lebih condong misal. Kita harus melihatnya sebagai holistik. Nah, jadi kita pun melakukannya sistematis. Kita sebelum nambang pasti kita akan persiapan dulu. Kita sowan dulu ke kades-kadesnya, kita sosialnya kita bagusin dulu. Nanti sistem rekrutmennya kita pertimbangkan sekian persen dari lokal, sekian persen dari abroad, misalkan dari yang lain lah. Lalu nanti setelah itu ada yang namanya surveying. Kita ada land survey di sana, kita bisa eksplorasi cadangan batu bara kita berapa, di area itu ada apa saja, apakah ada vegetasi yang dilindungi, apakah ada hewan dilindungi, itu juga kita harus tahu. Kita gitu ya. nggak bisa membuka lahan kalau misalkan di sana ternyata ada satu hewan endemik ataupun ada satu tanaman endemik yang memang cuma ada di situ. Nah, itu kita harus koordinasi dengan BKSDA atau dengan dinas-dinas lain. Ini bagusnya seperti apa. Nah, jadi semua terstruktur, Mbak. Jadi ini diselesaikan, ini diselesaikan, ini selesaikan, baru nanti semua bisa jalan. Itu pun nggak selesai sebenarnya. Pasti akan ada PR-PR lain di tengah perjalanan. Ya namanya juga proses. Jadi kesimpulannya jika dipertanyakan tantangan terbesar itu ya Tantangan terbesarnya adalah sebenarnya endurance, Mbak. Kita tahan nggak sama itu semua. Itu aja sih. Karena tahan itu nggak cuma dari diri kita ya. Manajemen juga sabar nggak dengan proses itu. Terkadang ada manajemen yang memang dia pinginnya cepet. Kamu gue nggak mau tahu gue produksi apa, udah ada RKAB, gue punya modal segini, gue mau balik modal gini. Tapi nggak seperti itu. Kalimantan dan Sumatera berbeda. Sulawesi berbeda. Mulai dari tipikal orangnya, geografinya dan lain-lain. Semua itu berproses. Yang penting ada perkembangannya, kita bisa pertanggungjawabkan. Setidaknya dalam 1-2 tahun kita membangun fondasi, selanjutnya kita bisa baru ngasih produksi yang baik gitu. baik dan terkadang itu kan banyak orang-orang di luar sana yang banyak menilai tentang dunia pertambangan dan mereka mempunyai pemikiran tentang pekerjaan tambang itu yang pertama pasti yang mereka katakan pekerja tambang nih. Mereka tidak tidak paham betul bahwa yang terkait tadi seperti kita harus paham dengan medan, kita harus, paham dengan cuaca dan itu pun berpengaruh di tekanan di produksi juga. Dan apa sih yang sering menjadi salah penilaian gitu, Pak, orang di luar sana tentang dunia pertambangan yang mereka kadang itu salah memahami? Baik, kalau dari orang awam mungkin tambang itu pasti ngerusak lingkungan. Merusak lingkungan. Yang kedua, tambang gajinya gede. Gede. Nah, terus bisa
punya jenjang karir. Oke, dari semua hal tersebut sebenarnya, eee, tidak bisa dibantah 100%, tapi juga tidak bisa diiyakan juga. Iya. Jadi saat ini justru pertambangan itu, kita punya regulasi yang sangat ketat untuk lingkungan, Mbak. Eee, IT-IT, para inspektur tambang itu sering banget, kaidah pertambangan yang baik itu harus tetap dijalankan. Instrumen-instrumen baik itu standarisasi, penggunaan teknologi itu tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari, perlindungan lingkungan juga, sehingga, eee, lingkungan yang dijaga itu juga akan membuat produksi ataupun operasional yang baik ke depan. Jadi, kita mengedepankan saat ini adalah, eee, black is the new green, ya. Kalau di batu bara ya, karena batu bara itu hitam, kita bilangnya black is the new green. Jadi bagaimana kita memproduksi batu bara yang tetap, peduli dengan lingkungan, bagaimana reklamasinya kita jaga, lalu bagaimana, kita membangun, ada yang namanya, glass house, rumah kaca untuk proses pembibitan, lalu ada rumah kupu-kupu, ternyata kupu-kupu itu organisme kecil tapi dia penting untuk membuat, lingkungan itu stabil. Lalu kita bagaimana menjaga air, kita tidak menutup mata air tapi kita divert, bekerja sama dengan BBWS, kita bagaimana berkoordinasi tentang pengolahan airnya. Jadi, yang pertama, tidak selalu tambang itu merusak lingkungan. Tidak selalu. Tidak selalu. Jadi, semua insan pertambangan harus memiliki tanggung jawab lingkungan. Jadi, itu pentingnya butuh RKAB, butuh, RIPPM, butuh FS, butuh AMDAL. Itu kalau tambangnya ilegal baru nggak punya itu, dan itu, hal lain lah istilahnya, itu yang merusak lingkungan. Yang kedua, gaji gede. Gaji ini kan subjektif sekali ya. Dengan adanya pendapatan sekian, kita jauh dari keluarga, itu juga adalah suatu hal yang harus kita kalkulasikan. Karena, semua bentuk, apresiasi baik itu berupa gaji, bonus, itu kembali untuk diri kita dan keluarga, itu tetap harus seimbang. Makanya di tambang sekarang itu mental health ini lagi gencar. Jadi nggak selalu, semua ditekan, di-push segala macam, tapi tetap harus seimbang. Makanya teman-teman di sana sekarang diajak olahraga, terus kadang-kadang juga ada setiap tahun ada family gathering, seperti itu. Sehat jiwa raga ya? Sehat jiwa. Jadi emang bener kalau pekerjanya happy, ya perusahaan happy. Pak Lintang happy? Happy banget, apalagi ditemenin, Mbak. Baik, ini sepertinya kita, santai, kita minum dulu Pak Lintang. Baik, saya bawa pulang nggak? Dari tadi saya nyuruh minum. Nanti kita lanjut lagi di pertanyaan yang, berikutnya, karena udah semakin ke sini saya perhatikan udah mulai serius nih Pak Lintang. Energinya kerasa sekali gitu, waduh udah mulai serius nih, karena pertanyaannya makin berat dan harus dijawab itu yang dipahami ya Pak ya, apalagi kita ngomongin gaji, kita ngomongin lingkungan, nah berarti tidak selalu tambang itu merusak lingkungan, dan tidak selalu tambang gaji besar, iya nggak Pak? Tidak selalu gaji besar atau gaji kecil. Silakan Pak minum dulu. Ini. Dan baik Pak Lintang, dari beberapa yang sudah dijawab dan kita sharing tadi ya, terkait pengalaman, terkait cuaca, terkait produksi, dan semuanya itu akan mengerucut kepada yang sekarang ini ataupun yang memang bukan sekarang ini, yang memang dari dulu, dan berkaitan dengan yang sesuai tema hari ini, sertifikasi Pak. Baik. Dan menurut Pak Lintang, seberapa besar peran sertifikasi untuk menentukan karir para sahabat-sahabat tambang? Bagaimana Pak Lintang? Baik. Dalam pandangan saya, sertifikasi itu seperti pengakuan. Jadi,
sertifikasi itu, eee, bisa membuat seseorang value-nya, secara portofolio ya, itu, bisa lebih, baik dilihat dibanding yang tidak memiliki sertifikasi walaupun, memiliki pengalaman yang lebih tinggi atau mungkin kemampuannya lebih tinggi. Setidaknya bagi para, eee, perekrutmen ya atau perusahaan, jika orang ini sudah memiliki sertifikasi, artinya kemampuannya itu sudah terstandar, sudah seperti yang diharapkan. Jadi, hasil kerja pun, itu akan bisa lebih terstandar, sehingga proses penilaian dan controlling juga akan lebih baik. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan karir seseorang, sertifikasi ini penting, Mbak. Karena heeh, karena dengan adanya sertifikasi, person tersebut akan memiliki kesempatan yang lebih baik, baik dalam jenjang karirnya ataupun dia mencari, pekerjaan yang memang suitable dengan apa yang, kemampuan yang dia miliki. Nggak mungkin kita hiring seseorang dia bilang, "Oh, saya sudah punya pengalaman welding 15 tahun, 10 tahun," gitu. Tapi dia tidak punya, sertifikasi yang menjelaskan itu walaupun ya mungkin, eee, secara kemampuan dia baik, tapi setidaknya dengan adanya sertifikasi, kita bisa cut the time. Jadi pada saat proses rekrutmen itu kan yang paling lama itu sortasi ya, memilah-milih. Kalau ada sertifikasi kan dia bisa lebih menghemat waktu untuk proses rekrutmen. Tinggal nanti bagaimana proses, istilahnya membuktikan kemampuan itu, seperti itu sih, Mbak. Jadi bisa memang diambil kesimpulan sertifikasi itu sudah wajib, Pak, ya? Sebaiknya. Jadi, Dan, kalau mohon maaf kalau kita belajar dari luar negeri ya, Mbak, ya, dari kita nggak usah jauh-jauh, kita main ke Australia aja atau pekerja-pekerja di di luaran sana. Itu mereka sadar tentang sertifikasi. Salah satu kelemahan, eee, pekerja di Indonesia atau angkatan kerja lah di Indonesia adalah mereka tidak memiliki sertifikasi itu. Di sana, kalau di luar, bahkan untuk suatu pekerjaan yang kita bilang sederhana saja ya, seperti apa, penanganan limbah atau apa, sampah lah misalnya, itu ada sertifikasinya. Tujuannya buat apa sih? Kok harus repot-repot sertifikasi? Kan itu biaya juga ya. Tujuannya cuma satu, supaya pekerjaannya itu lebih rapi dan standar, Mbak. Nggak orang kalau nggak ada standar itu kan kerjanya yang si A metodenya ini, si B metodenya ini, si C metodenya ini. Bingung jadinya, koordinasinya juga bingung. Terus juga di top manajemennya untuk proses, penilaiannya karena tidak ada standarisasi, akhirnya jadi subjektif. Nah, kalau penilaian itu subjektif kan jadi tidak adil ya, gitu. jika Pak Lintang dihadapkan ataupun, bertemu dengan dua dua calon bukan calon yang lain ya, Pak, ya. Untuk pekerja tambang, yang satu bersertifikasi tapi sangat, yang satunya berpengalamannya itu sudah 10 tahun lebih begitu, tapi belum bersertifikasi dengan yang, 5 tahun tapi sudah bersertifikasi lengkap. Dari Pak Lintang sendiri mana yang akan diprioritaskan? Saya nggak akan ragu, saya akan pilih yang bersertifikasi. Bersertifikasi. Kenapa? Pada saat nanti juga ada audit dan lain-lain, itu juga akan berpengaruh, Mbak. Misalkan, ya mohon maaf, welding ya, welding bangunan yang di lasnya itu failed, rubuh, Mbak, rubuh ternyata ya, setelah dilihat rubuhnya itu bukan karena kesalahan welding sih dan lain-lain setelah diinvestigasi, memang karena faktor lain-lain, faktor cuaca kah atau faktor natural disaster. Tapi pada saat proses investigasi itu pasti akan ditanya dulu, "You punya, pekerja sudah ada sertifikasinya nggak?" Gitu. Kalau saya mempekerjakan seseorang yang belum ada sertifikasinya, itu akan jadi, bola panas buat saya sendiri seperti itu. Tapi kalau dia sudah punya sertifikasi,
Setidaknya begitu kita lihat bahwa memang ini tidak ada kesalahan dalam proses ikat las, memang kesalahannya itu dari natural disaster, nah itu baru nanti akan ada pertimbangan lain, gitu. Untuk pekerja tambang yang ada untuk bersertifikasi itu, untuk di posisi apa saja, Pak? Maksudnya itu apakah di kitchen di bagian tambang ataupun, dia hanya bagian jaringan itu pun harus bersertifikasi padahal mereka bukan pekerja tambang begitu istilahnya. Jadi, apakah mereka juga harus bersertifikasi? Baik, yang perlu diketahui adalah tambang itu sebuah lingkup kerja yang besar. Kita tidak hanya tumpu pada tambang, ngambil batu bara, jual, selesai. Iya. Ada banyak lini pekerjaan yang ikut di sana. Seperti yang tadi Mbak sampaikan, ada bagian food processing, kantin, itu juga perlu sertifikasi. Nggak mungkin kita makan makanan yang tidak tersertifikasi. Bahkan setidaknya bagi kami yang muslim kita butuh sertifikasi halal toh. Apalagi untuk proses, penanganan kebersihan lainnya. Lalu ada kebersihan, dapur, bagaimana logistik, makanannya itu di-handling kan juga harus baik. Makanya butuh sertifikasi. Itu baru dari satu sisi. Yang kedua dari alat-alat beratnya juga Pak, Mbak. Itu juga perlu sertifikasi supaya memang benar-benar alat yang bekerja ini layak. Jadi tidak hanya manusia yang tersertifikasi tapi alat pendukungnya juga. Nah, kalau misalkan ini VI-nya itu sudah di bawah 90% atau sudah tua lah alatnya, itu kan berarti potensi dia rusak, potensi, dia breakdown itu semakin besar. Kita bicara breakdown itu tidak hanya bicara rusak saja, tapi begitu alat ini rusak berarti ada, lost time. Yang kedua, ada resiko keselamatan di sini. Iya kalau rusaknya di jalan hauling gitu. Kalau rusaknya di pit, tiba-tiba ada satu hal, dia tertimbun. Wah, kita nggak bisa apa-ngapain. Oleh karena itu memang sertifikasi ini menjadi keniscayaan yang memang harus penuhi dan harus dilihat sebagai kebutuhan bukan beban. Bukan beban. Tapi investasi. Investasinya tentang apa? Investasinya tentang, kemampuan dan keselamatan, itu juga, Mbak. Dan, ada beberapa pertanyaan lagi. Menurut Pak Lintang, menganggap berarti sertifikasi itu syarat mutlak jika dalam proses rekrutmen operator atau teknisi bagaimana, Pak? Kalau dibilang syarat mutlak, secara perundang-undangan saat ini mungkin ada beberapa yang tidak sampai mutlak ya, Mbak, ya. Tapi kalau saya bilang harus ada, ya harus ada. Kalau saya sendiri, di tempat saya juga, saya akan tetapkan seperti itu. Jadi rekrutmen operator yang memang memiliki kemampuan tersertifikasi itu penting, supaya yang pertama alat yang dibawa tidak gampang rusak. Alat ini kan investasinya miliaran. Kalau dipakai sama orang yang baru belajar atau dia nggak tahu loh atau gimana istilahnya, mau dikasih ekskavator miliaran pun pasti akan rusak dalam jangka 2, 3 bulan. Tetapi kalau dia punya sertifikasi, dia mengerti bagaimana perawatan dari armnya, boomnya, bagaimana dia swing yang baik, bagaimana dia melakukan gerakan manuver, bahkan dia mengerti bagaimana traveling yang baik untuk ekskavator ini. Atau mungkin di, eee, truk, kalau dia tersertifikasi dia tahu beban muatan Ya. seperti apa, distribusi muatannya bagaimana, cara dampingnya yang baik juga bagaimana. Jadi kalau dibilang mutlak, kalau untuk saya pribadi, saya bukan mutlakan tapi saya, akan menetapkan dia harus punya sertifikasi. Harus. Betul. Dan itu operator dan teknisi ya, Pak, ya? Kalau bisa semuanya Seluruh. seperti, yang tadi Mbak sampaikan, di setiap lini. Tim SHE-nya juga harus punya sertifikasi SHE, kalau bisa kitchen-nya juga, logistiknya iya, lalu bagian yang di pelabuhan juga sama, dia mengerti bagaimana, membaca draft tongkang dengan baik, bagaimana menghitung atau, eee
mengukur salinitas dari, air lautnya atau air sungainya, mengerti bagaimana profil, eee, sebuah perahu untuk pengangkutan. Itu tongkang dengan ukuran 300 feet berbeda dengan 270, berbeda dengan yang, lebih kecil lagi. Karakteristiknya itu harus diketahui, begitu, Mbak. Berarti memang harus diarahkan oleh Pak Lintang, harus ya. Baik Pak Lintang, dan ini, menurut Pak Lintang penerawangannya terkait sertifikasi di masa depan ini yang dalam dunia pertambangan ini yang makin digital dan otomatis itu bagaimana penerawangannya, Pak? Baik, eee, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sertifikasi jangan lagi dilihat sebagai beban, tapi investasi. Baik itu terhadap personnya ya, person itu melihat sertifikasi atau perusahaannya. Jadi dia melakukan investasi terhadap, sertifikasi itu untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan masa depan saat ini, sertifikasi itu kenapa penting? Semua saat ini kan semua berbasis AI, semua serba cepat, Betul. semua serba dinamis. Dengan adanya sertifikasi itu mencegah adanya shortcut, Mbak. Semua itu skemanya sistematis. Karena kalau orang sudah mengerti, sertifikasi, dia itu tahu langkah-langkah pencapaian. Jadi kalau kayak seorang POP yang tugas dan tanggung jawab seorang POP itu seperti apa? Lalu, tugas dan tanggung jawab seorang POM itu apa? Bagaimana dia pelaksanaan di lapangannya bagaimana rantai komunikasinya juga ada. Nah, dengan adanya sertifikasi, daya saing dari pekerja itu tidak akan kalah baik dengan AI ataupun dengan pekerja luar yang nanti akan masuk ke Indonesia semakin mudah. Sekarang sudah semakin mudah kan, Mbak, banyak pekerja-pekerja luar yang udah ingin masuk ke Indonesia untuk proyek-proyek strategis. Nah, Indonesia dengan bonus demografi seperti yang disampaikan oleh pemerintah, itu harus memiliki generasi yang punya daya saing yang baik. Salah satunya dengan sertifikasi. Begitu. Kembali lagi ke sertifikasi. Terakhir ini Pak Lintang, karena sepertinya ini udah waktunya jam makan siang ya. Satu, ini yang terakhir pertanyaan pamungkas. Buat. Kalau kita melihat ke belakang, bukan tentang masa lalu ya Pak. Agak suram soalnya. Iya. Pengalaman dan kesalahan, dari apa sih yang, membentuk Pak Lintang sendiri akhirnya bisa membentuk menjadi pemimpin sampai pada hari ini? Baik, waduh, ini Pertanyaannya berat, berat Pak. banget ini soalnya. Karena harus melihat ke belakang, Pak. Pengalaman dan kesalahan, Pak, sebagai seorang laki-laki. Banyak sekali kesalahan saya, Mbak, kan. Tapi, mistake what make we are today ya. Jadi memang, pemimpin itu tidak lahir, tapi dibuat. Mungkin saya juga masih perlu banyak belajar sebagai KTT, sebagai, seorang yang memang ditugaskan untuk memimpin suatu lembaga. Tapi intinya, saya hanya berusaha memimpin dengan mencontohkan saja, Mbak. Jadi saya coba mulai dari diri saya sendiri, bagaimana, saya memberi contoh yang baik untuk, bawahan saya ataupun orang yang saya pimpin sehingga ya apa yang baik dari saya bisa mereka ambil, apa yang buruk dari saya juga jangan diambil lah istilahnya begitu. Jadi kalau ditanya kesalahan banyak banget, Mbak, kesalahan saya, Mbak. Jadi saya seperti membuka aib ini. Tapi ya mudah-mudahan, dengan adanya, eee, semangat profil, kepemimpinan yang dengan mencontohkan itu, setiap orang yang ada di organisasi saya itu memiliki kewajiban. Jadi tanggung jawabnya dia juga untuk menjaga diri dia. Seenggaknya nggak nyusahin orang lah gitu. Saya bilang seperti itu sama. Yang penting
kamu mau gerudak-geruduk kayak gimana di belakang atau di setelah pekerjaan itu tanggung jawab kamu. Tapi begitu kita masuk di lingkungan kerja, kita kerja dengan aman, kita kerja dengan tanggung jawab. Karena apa? Pekerjaan kita itu akan berhubungan dengan orang lain. Kalau kita sembarangan, orang lain celaka. Kalau orang lain celaka, kita juga celaka, kan begitu. Jadi pastikan pada saat pergantian shift semuanya itu sudah tertata, sudah dibersihkan, ada catatannya. Lalu kalau misalkan nanti ada satu hal yang bahaya harus segera dilaporkan. Itu hal-hal kecil seperti itu saja. Jadi setidaknya saya ingin mereka memimpin dan saya juga memimpin dengan rasa tanggung jawab itu sih, Mbak. Itu dari saya. Baik, itu dari pertanyaan terakhir dan jadi dari sini diambil kesimpulan sahabat K3 bahwa semuanya itu bersertifikasi. Bukan karena beban, bukan karena itu syarat mutlak, tetapi Itu investasi. investasi dan itu memang sangat luar biasa sekali dan harus banyak mengetahui tentang bahwa pertambangan itu tidak selalu begini, tidak selalu begitu. Jadi dari sini kita belajar untuk bersertifikasi nantinya para sahabat K3 dan pejuang tambang ya. Ya, mungkin saya bisa tambahin Silakan terakhir, silakan Pak Lintang. salah satu bentuk penyesalan saya penyesalan saya. Penyesalan karena berarti terlalu menyesal banget sampai ngomong nggak bisa nyesel banget, nyesel gitu ya. Saya itu nyesel kenapa nggak dari dulu ngambil sertifikasi itu. Nah, itu dia. Saya baru ambil sertifikasi itu di tahun 2022. Jadi setidaknya pada saat kita ambil sertifikasi di depan atau pada saat kita muda lah istilahnya, sertifikasi itu akan berjalan sinergi dengan pengalaman. Jadi tidak perlu memilih pengalaman dulu apa sertifikasi dulu, tapi justru itu bisa berjalan sinergi sehingga kita bekerja tidak otodidak. Nggak masalah kita belajar otodidak sih, tapi kalau kita belajar sesuai dengan textbook atau sesuai dengan panduan, hasil pekerjaan yang kita buat itu akan lebih baik. Itu sih. Jadi itu penjelasan saya kenapa saya nggak dulu POP gitu. Tapi ya itu sharing saja. Terima kasih untuk waktunya Bu Iren. Baik, terima kasih Pak Lintang Pratama sudah memberikan pengetahuan banyak sekali dan semoga yang menjadi penyesalan jangan diulangi lagi. Dan dari yang sudah disampaikan tadi untuk sahabat K3, jadi bersertifikasi dan jangan nyesel seperti Pak Lintang dan nantinya jangan dijadikan beban. Baik, terima kasih Pak Lintang atas waktunya bermanfaat Ya. sekali. Oh gini ya. Iya. Salam kompeten.